Bapak pernah nggak sih rindu sama prodi perbankan syariah? Selalu rindu dengan prodi perbankan syariah. Alhamdulillah saya mengajar di situ kan, jadi terobati ya. Oh iya. Kalau saya tidak mengajar di situ berarti hancur hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Davelia Kodari di Podcast PES Perbankan Syariah Hebat. Halo Sobat Podcast PES, apa kabar nih buat kalian yang lagi nonton video Podcast PES pada hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam pelindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke Sobat Podcast PES, sesuai request kalian, jadi pada episode kali ini, kemarin kan banyak tuh yang dari kalian komentar dan request sama aku untuk ngundang dosen di IAIN Curup. Dan alhamdulillah banget pada kesempatan kali ini aku bisa ngundang salah satu dosen kita dari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Sebelum kita ngobrol, aku mau ngingetin dulu ya untuk Sobat Podcast PES untuk like, subscribe, dan komen channel YouTube Podcast PES dan jangan lupa hidupin notifikasinya. Oke Sobat Podcast PES, mungkin langsung saja ya kita ngobrol. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Daveni. Bapak gimana sekarang kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak, sehat terus. Amin. Bapak sekarang apa nih kesibukannya, aktivitasnya sehari-hari apa? Aktivitas sehari-hari memang rutinitasnya sebagai dosen, tentu kegiatan akademik, mengajar, meneliti, mengabdi. Kemudian di samping mengajar ada tugas tambahan. Apa itu Pak? Sebagai wakil dekan 2 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Ya di samping kegiatan di rumah ya. Bersama keluarga. Oke Sobat Podcast PES, jadi Bapak Noprizal ini merupakan wakil dekan 2 dari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam ya Pak. Ya. Berbicara mengenai jabatan nih kan ya Pak, Bapak waktu gabung ke IAIN Curup nih itu langsung jadi wakil dekan 2 atau sempat pernah jadi dosen biasa nih? Kalau gabung di IAIN Curup, sebelum di IAIN Curup sebenarnya gini, saya tuh pernah menjadi dosen luar biasa di STAIN Bengkulu waktu itu ya. Tidak lama memang. Jadi dosen luar biasa itu dosen ya tenaga honorer ya. Oh honorer. Sampai ke IAIN Curup ya karena formasi untuk penerimaan dosen ya adanya di Curup waktu itu. Jadi saya datang ikut tes di sini. Alhamdulillah saya bergabung tahun 2009 mulai bekerja di sini. Tentu pertama saya memang karena formasinya menjadi dosen di syariah, khusus perbankan syariah, maka saya ditugaskan di situ dan sudah ada prodi perbankan syariah waktu itu berjalan 1 semester, maka saya di-staffkan di prodi perbankan syariah. Di perbankan syariah. Ya, waktu itu ketua prodinya Bunda Busro Febriarni. Oh jadi baru berdiri berarti ya Pak? Ya, baru 1 semester kan? 1 semester baru 6 bulan berarti. Itu Bapak jadi dosen PNS atau non PNS tuh di sini? Alhamdulillah sudah menjadi dosen PNS. Oh begitu. Ya saya waktu itu juga belum kenal Curup kan, karena gini, istri saya itu orang Bengkulu. Istri Bapak orang Bengkulu. Jadi saya makanya dulu pernah jadi dosen luar biasa di Bengkulu kan. Dan Curup sudah pernah dengar kan, tapi belum pernah memang betul-betul datang ke situ waktu itu kan. Datang ke Curup ini untuk lebih tahu apa saja tempat yang ada di Curup. Tetapi pas ada formasinya baru saya datang ke sini. Kalau Bapak sendiri aslinya orang mana nih? Saya ini keturunan orang Minang. Orang Minang, orang Padang. Iya, orang Awak. Iya. Bapak setelah itu sempat jadi staf, terus kemana lagi tuh? Jadi apa lagi di sini? Ya pas di 2010 pertengahan ya. Tuh saya menggantikan Bunda Busro waktu itu sebagai ketua prodi. Jadi pas mulai 2010 saya sudah menjadi ketua prodi perbankan syariah. Kurang lebih sampai kurang dari 10 tahun ya, 9 tahunan lah. 9 tahun lebih ya Pak? Ya. Jadi termasuk ketua prodi yang agak lama juga waktu itu kan. Tapi bukan paling lama, ada yang paling lama dari saya. Waktu itu ketua prodi bahasa Arab itu yang paling lama. Karena dia duluan jadi ketua prodi. Setelah itu terus yang lain ketua prodinya berganti.
saya bertahan terus dengan Ketua Prodi Bahasa Arab dan saya punya komitmen waktu itu. Saya tidak mau menjadi Ketua Prodi paling lama di STAIN Curup. Kalau Ketua Prodi Bahasa Arab diganti, saya harus diganti. Oh begitu. Jadi Bunda Busri itu cuma 1 tahun menjabat jadi Ketua Prodi langsung digantikan oleh Bapak gitu ya Pak? 1 tahun lebih lah. 1 tahun lebih. Ya. Selama 10 tahun kan Pak ya, itu kan cukup lama, kurang lebih 10 tahun tadi. Itu kan cukup lama tuh. Itu apa saja sih Pak suka dukanya di Prodi Perbankan Syariah? Boleh dong sharing? Iya. Suka dukanya luar biasa ya. Tentu waktu yang panjang itu banyak hal yang sudah dilakukan. Tawa, suka, duka, tangis, bahagia. Wah, lengkap semuanya ya. Lengkap semua. Tentu menjadi catatan sejarah sendiri dalam hidup saya. Mulai membangun prodi yang memang betul-betul baru di STAIN waktu itu, masih STAIN namanya. Kemudian membentuk karakter baru di prodi itu, tentu kita harus punya penciri tersendiri waktu itu ya. Harus beda lah dengan prodi yang lain, tapi beda dalam artian positif. Hal-hal yang positif yang ditampilkan. Jadi seperti apa tuh Pak? Seperti gini, mahasiswa perbankan syariah itu kalau kuliah nggak boleh pakai celana, harus pakai rok. Iya. Di beberapa prodi yang lain ada yang membolehkannya. Jadi yang perempuan harus pakai rok. Kemudian pakaiannya waktu itu pokoknya pakaian yang memang menurut kita itu mendidik sebaik-baik mungkin mahasiswa. Walaupun dalam pandangan luar waktu itu mahasiswa perbankan syariah itu diperspektifkan atau apa? Mereka menganggap mahasiswa perbankan syariah itu gayanya itu luar biasa maksudnya dari yang lain kan. Anak perbankan kalau gayanya pokoknya tampilannya trendy waktu itu ya. Fashionable gitu ya. Iya. Jadi itu. Nah, kita mencoba membentuk budaya tersendiri waktu itu kan. Alhamdulillah itu kenangan. Kemudian kita mencoba juga melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh yang lain. Apa aja tuh Pak? Yang tidak dilakukan yang lain. Misalnya gini, kita membuat sesuatu itu bukan biasa, tapi harus luar biasa. Waktu itu kita pernah mengadakan seminar. Biasanya orang mengadakan seminar juga. Tapi mereka mengadakan seminar biasa-biasa saja. Narasumbernya biasa-biasa saja. Kita prodi yang baru lahir mampu mendatangkan narasumber setingkat pejabat negara ya. Pernah kita datangkan waktu itu Wantimpres, Dewan Pertimbangan Presiden, Mutia Hatta sebagai narasumber. Dan untuk prodi yang baru lahir kan? Iya. Membuat kegiatan seperti itu. Itu pencapaian yang besar dong Pak. Luar biasa. Bahkan mungkin dalam sejarahnya waktu itu jumlah peserta yang paling banyak ya mungkin ya. Kalau ketika mengadakan kegiatan seminar-seminar itu. Dan kebetulan Mutia Hatta ini kan suaminya juga dosen, profesor ekonomi, kemudian juga jadi staf ahlinya ekonomi, menteri ekonomi waktu itu, Pak Edi Swassono namanya. Kemudian apalagi tidak cukup sampai di situ. Kita bikin lagi seminar juga mendatangkan tokoh nasional. Yang kita datangkan waktu itu adalah Didi Nafiduddin, Ketua Basnas Nasional waktu itu. Masya Allah. Datang ke kota Curup, kota kecil mungkin. Jadi itu contohnya yang tidak biasa. Memang kita tidak suka yang biasa-biasa waktu itu ya. Ini menunjukkan semangatnya juga masih semangat muda ya. Kemudian apalagi kita bikin forum untuk mahasiswa, forum kajian waktu itu. Itu belum ada forum kajian di tingkat-tingkat prodi yang lain ya kan. Yang sekarang masih tetap eksis, Fokes ya kan? Fokes. Ya. Iya. Saya salah satu dari kader Fokes, Pak. Ya. Jujur, kreatif, ikhlas. Itu moto yang alhamdulillah kita bangun ya kan? Jujur, kreatif, ikhlas. Kemudian apa lagi? Mahasiswa itu butuh tempat real praktek sebenarnya tujuannya. Maka kita bikin BMT. Awalnya BMT itu sudah diinisiasi pada tahun 2010 ya. Ya, untuk menciptakan BMT itu sudah mulai cikal bakal pikiran untuk kita nanti dirikan BMT. Itu timbul pikiran untuk membangun BMT dari Bapak sendiri? Atau? Ya, bersama kawan-kawan lah. Mungkin saya sendiri. Ya. Persoalannya kita sudah bikin pelatihan mendirikan BMT. Nanti siapa yang mengelolanya? Perbankan Syariah belum punya alumni. Maka terwujudnya ketika sudah ada alumni. BMT itu berdiri sampai sekarang ya kan.
Kemudian pada tahun berapa lagi ya? Banyak ya Pak prestasi, prestasi yang Bapak udah syariah, raih. perbankan syariah ya. Untuk mengenalkan dunia investasi ke mahasiswa. Saya lupa tahunnya, tahun 2017 apa 16 atau 17 ya. Sekitaran itu sekitar ya, Pak? 16 atau 17. Maka datang tamu dari Bursa Efek menawarkan. Lalu kita sambut dengan baik untuk mendirikan galeri investasi syariah. Alhamdulillah sudah banyak para investornya di Yain Curug. Alhamdulillah ya Pak. Dan sekarang, Bapak salah satu dong ya, investor. saya investor aktifnya ya kan. Ini di prodi perbankan syariah kan, terus Bapak naik ke wakil dekan 2 tuh gimana sih rasanya harus meninggalkan prodi perbankan syariah? Ya, tentu nano-nano rasanya dah. Nano. Prodi yang sudah saya anggap keluarga kedua saya. Iya. Saya harus tinggalkan. Itu yang dalam bayangan saya kan. Duduk saya dalam ruangan prodi itu, tentu saya melihat sekelilingnya ya. Apa yang sudah terbayang, apa yang sudah terjadi. Pahit, getir, suka, bahagia, Yang prestasi. sudah Bapak bangun. Ya. Dan tiba-tiba saya harus Naik. keluar dari situ intinya kan. Keluar dari situ. Maka tidak bisa langsung saya keluar. Walaupun saya sudah ditunjuk menjadi wakil dekan 2 waktu itu. Tetapi memang waktu prodi masih lowong ya, masih kosong, belum ada yang menggantikan. Belum ada yang menggantikan. Jadi ketika belum ada yang menggantikan, tentu kosong. Saya bertahan dulu di prodi itu. Sambil satu-satu saya kemas barang saya kan. Enggak langsung tentu dikemas. selama ya sudah banyak kadang barang-barang yang saya pindahkan ke situ karena hari-hari saya di situ kan. Iya. Banyak barang-barang pribadi juga yang sudah saya simpan di prodi ya. Tentu satu-satu saya keluarkan ya kan. Dan ketika mengeluarkan kan itu membayangkan Berat. seperti kita mau diusir rasanya ya dari rumah ya. Gitu rasanya kan. Bapak sempat melakukan kayak penolakan nggak sih jadi wakil dekan 2? Kalau penolakan tidak ya. Karena gini, kita motonya itu kan siap memimpin dan siap dipimpin dan siap ditempatkan di mana saja. Itu janji pegawai negeri kan, di mana saja. Dan pertimbangan gini, memang gini, tidak mungkin selamanya di situ. Iya. Karena tidak ada yang abadi kan. Kita naik panggung, tidak selamanya harus berada di atas panggung. Kita harus turun. Selesai giliran kita harus turun. Tujuannya adalah regenerasi. Kalau enggak, regenerasinya hilang. Alhamdulillah, dulu mungkin bertahan karena memang SDM kita masih kurang ya. Makanya bisa sampai kurang lebih 10 tahun gitu ya Pak? Mungkin karena SDM masih kurang, orangnya nggak ada mungkin kan. Nanti kalau ditukar nanti siapa orang yang penggantinya waktu itu kan. Nah, jadi alhamdulillah sudah itu berkembang, sudah ada SDM-nya. Alhamdulillah sekarang ya Pak. Dosen perbankan syariah juga udah banyak kan. Ya alhamdulillah. Kan berarti Bapak naik jabatan kan ya, wakil dekan 2 itu gimana sih perasaannya memiliki tanggung jawab yang lebih itu kan Pak? Tentu ini dunia baru ya. Beda. Dunia baru berhadapan dengan hal-hal yang baru. Apalagi waktu itu YIE Astain alih status menjadi YIE. Menghadapi hal baru yang tidak pernah dilakukan di YIN ini. Apa yang mesti dikerjakan, perangkatnya masih belum ada. Iya. Yang mau dicontoh belum ada. Maka tentu kita menggunakan berpikir, berinisiatif sendiri, baca-baca, cari pedoman, lihat pekerjaan apa saja yang harus dilakukan di wakil dekan 2. Nah itu tentu langkah awal itu merumuskan itu dulu ya kan. Membuat apa itu ya, tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan di kampus, mulai dari dekan, wakil dekan kan. Prodi mungkin sudah ada ya kan. Cuman ada yang lain-lain, tambah ada jabatan struktural lainnya, misalnya kepala bagian, kepala subbagian gitu. Nah ini hal baru yang dihadapi dan biasanya kan berhadapan dengan interaksi dengan mahasiswa. Kalau ini kan enggak. Tentu meninggalkan sesuatu yang saya senangi sebenarnya kan. Saya senang berhadapan dengan mahasiswa, tentu mau tidak mau saya sudah membayangkan, aduh, berarti saya tidak banyak lagi interaksi dengan mahasiswa. Itu bayangannya kan. Lebih banyak di kantor ya Pak ya? Ya. Bapak jadi wakil dekan 2 tuh tugasnya apa sih Pak?
Wakil dekan 2 itu kebetulan tupoksinya itu ada administrasi, umum, keuangan, perencanaan. Jadi persoalan administrasi, persoalan umum, masalah gedung segala macamnya itu, masalah keuangan, perencanaan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Tetapi ada kelemahan di situ karena ada hal-hal yang memang belum dapat dilakukan karena sistem manajerial di kampus kita seperti itu ya. Begitu. Ya, jadi benar emang kurang ya Pak ya interaksi kan sama mahasiswa karena nggak ada hubungannya dengan mahasiswa. Iya, nggak ada hubungannya. Kan ini udah berapa lama nih Bapak jadi wakil dekan 2 nih? Hampir 4 tahun ya. Oh, Nanti di bulan April nanti 4 tahun. nggak terasa Udah udah hampir 4 selesai. tahun. Oh, mau selesai. Ya, udah hampir selesai karena jabatan akademik itu 4 tahun. Dekannya juga 4 tahun, rektornya nanti juga 4 tahun. Nanti sudah selesai. Begitu ya Pak. Bapak pernah nggak sih rindu sama prodi perbankan syariah? Selalu rindu dengan prodi perbankan syariah. Alhamdulillah saya mengajar di situ kan, jadi terobati ya. Ah iya. Kalau saya tidak mengajar di situ berarti hancur hatiku. Terlalu fokus dengan masalah kantor nanti. Makanya gini, pas semester ini dibolehkan tatap muka, luar biasa, ada rasa gembira di hati saya kan. Saya sampaikan ke Pak Umam, waduh saya senang sekali karena bisa tatap muka lagi. Kalau kemarin kan online nih. Iya. Jadi online kurang asik Pak. Dosennya yang tersiksa. Kalau saya yang tersiksa. Kalau kuliahnya online kan, merasa gimana gimanain sama mahasiswa. Oh berarti nggak mahasiswa saja yang tersiksa, dosen juga tersiksa dosen online tersiksa ini. Kalau online kan, mahasiswanya kan kadang-kadang dosen itu merasa nggak didengarkan kan. Kalau ini kan saya bisa interaksi, saya bisa tegur langsung, bukan? Itu. Harapan Bapak, inilah pandangan Bapak nih, perbankan syariah dari Bapak menjabat sebagai ketua prodi sampai sekarang tuh gimana perkembangannya menurut Bapak? Alhamdulillah, tentu gini, ada progres masing-masing ya. Ada yang hilang juga ada. Saya yakin ada itu kan, walaupun tidak terasa. Tetapi dari posisi saya lihat progresnya bagus semua. Tentu ada yang baru-baru karena memang juga ada tenaga baru. Ketua prodinya Pak Umam orang muda, tentu pikirannya banyak ya kan, ide-idenya luar biasa. Anak muda itu kan banyak idenya. Kalau saya dulu mungkin waktu muda banyak juga idenya kan, tapi sekarang kan paling menjalankan ide yang sudah pernah ada dahulu ya kan. Yang baru mungkin tidak banyak lagi muncul. Nah, saya lihat sekarang kan mungkin kemarin aktivitas mahasiswa itu nggak nampak. Kalau akademiknya karena online ya kan. Tapi alhamdulillah sekarang kan sudah kelihatan lagi. Podcast kan muncul nih gara-gara pandemi juga ya kan. Alhamdulillah. Ini kan dulu nggak terpikirkan oleh saya ya kan, bikin podcast ya kan. Alhamdulillah itu terpikirkan oleh Pak Umam ya kan, luar biasa ya kan. Kami difasilitasi Pak oleh Pak Umam sekarang. Dave mau nanya dong Pak, Bapak kemarin kuliahnya di mana sih Pak? Kuliah di IAIN Imam Bonjol Padang. Masih IAIN waktu itu ya. Namanya IAIN Imam Bonjol Padang di Fakultas Syariah jurusan Muamalah namanya. Di situ dikenal dulu pada zaman saya itu nggak ada prodi, yang ada jurusan Muamalah Fakultas Syariah. Terus Bapak itu langsung lanjut S2 atau sempat kerja dulu setelah tamat?